Ibu Saudara sekalian, Shalom rekan-rekan penjelajah. Satu hal yang memenuhkan hati saya dengan syukur adalah tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang ingin belajar firman Tuhan. Terbukti dalam pertemuan demi pertemuan teman jelajah, ada begitu banyak orang yang ingin belajar dalam pertemuan-pertemuan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kitab yang luar biasa. Saya ketika mempersiapkannya mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih pada teman-teman di ODB yang eh, meminta saya mempersiapkannya ketika membaca bagian-bagian kitab kisah para rasul lagi dan lagi, saya berjumpa dengan begitu banyak kebenaran-kebenaran yang selama ini terlepas dari pengamatan saya, begitu ya. Wow, 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 begitu ya. Dan saya punya kesempatan pada hari ini untuk membagikannya pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Johan Setiawan. Saya akan menjadi pemandu dalam perjalanan kita menjelajahi kitab yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang penjelajahan, itu bicara kita akan mengunjungi tempat-tempat, dan khusus ketika kita bicarakan kisah para rasul ini di dalamnya sendiri ada lebih dari 80 lokasi geografis. Jadi inilah penjelajahan yang sangat luas begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Injil itu berkembang. Eh, Kata kunci, ayat kunci dalam kisah para rasul diambil dari kisah rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kitab kisah para rasul adalah kitab tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kedaulatannya memimpin pergerakan kekristenan. Dan ke atas kamu. Berarti Roh Kudus bekerja melalui para rasul pada saat itu dan juga gereja yang terus menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kata saksi ini juga menjadi kata kunci di dalam kitab kisah para rasul. Dan ada keterangan tempat di sana. Di Yerusalem dimulai di sana, kemudian berkembang ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ayat ini merangkum dengan sangat tepat tentang apa yang menjadi penekanan-penekanan dari kisah para rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian penjelajah, kita ditolong oleh sebuah buku yang nanti Bapak Ibu sebagian sudah menerima, sebagian mungkin masih dalam perjalanan, tetapi saya sangat mendorong Bapak Ibu rekan penjelajah untuk sungguh-sungguh menggunakan buku teman jelajah kisah para rasul ini yang akan menolong kita mempelajari bagian demi bagian. Yang bisa kita lakukan selama 1 jam ke depan ini adalah memberikan dasar-dasar pemikiran, overview, dan sebagainya. Tetapi ada begitu banyak keindahan yang akan saudara-saudara nikmati ketika kita pelan-pelan dipandu oleh penulisnya, David Cook. Dia menulis dengan sangat baik kisah para rasul ini. Struktur dari kitab kisah para rasul uh, adalah struktur yang mudah dipahami di sini. Pasal 1 sampai pasal 7 dimulai dari Yerusalem. Ya tadi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem dan Yudea. Kemudian pasal 8 sampai 12 itu masuk ke daerah-daerah Samaria dan sekitarnya. Tokoh utama dalam dua bagian pertama ini, pasal 1 sampai pasal 12 adalah Rasul Petrus. Di dalam uh, menjelang pasal 12 ini, Paulus baru bertobat, Cornelius yang bukan Yahudi bertobat. Saudara-saudara, ketika kita membaca 12 pasal ini, kita perlu pikirkan bahwa itu adalah jangka waktu 15 tahun yang terjadi di situ. Mulai dari Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian gereja mula-mula berkembang dan seterusnya, itu catatan 15 tahun. Dan kemudian yang ketiga adalah mulai perjalanan misi Injil bukan hanya dari Yudea, tapi Samaria sampai ke Roma, bahkan lebih luas lagi. Dan pasal 13 dan seterusnya ini tokoh utama yang dituliskan di situ adalah Paulus. Dan ini adalah sekitar 15 tahun lagi. Jadi kitab kisah para rasul itu adalah catatan peristiwa 30 tahun pertama gereja dimulai setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Catatan-catatan yang sangat luar biasa yang bisa kita nikmati ketika kita membaca kitab ini. Saudara-saudara, saya ingin sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita tidak punya kitab kisah para rasul? Di screen di sana ada lemari buku New Testament, Perjanjian Baru, ada 4 Injil, kisah rasul, kemudian surat-surat dan wahyu. Kalau saudara-saudara pakai Alkitab kertas
dan buka perjanjian baru pas di tengahnya, kira-kira saudara-saudara akan mendapati kisah para rasul. Di situ adalah kitab yang di tengah-tengah itu. Bagaimana jadinya kalau kita tidak punya kitab kisah para rasul? Kita selama ini pikir sudah uh, membaca Alkitab dengan memiliki kisah para rasul, tetapi bayangkan kalau kita tidak punya. Setelah kita baca cerita tentang Tuhan Yesus dari 4 Injil, nggak ada kisah para rasul. Jadi kita langsung lompat ke Roma. Dan dalam surat Roma 1 ayat 1 ditulis dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara-saudara, tanpa kisah para rasul, kita akan bertanya begini. Loh, kok surat kepada jemaat di Roma? Roma kan eh, satu ibu kota besar di sana. Bagaimana mungkin ada jemaat di Roma? Ceritanya bagaimana? Terus di sini dikatakan dari Paulus yang dipanggil menjadi rasul. Kenapa Paulus disebut rasul? Siapa Paulus itu? Tiba-tiba kita di dalam kitab Roma ada tentang itu. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, ada surat-surat kepada jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, dan lain-lain. Itu semua juga dari Paulus. Kemudian kita akan bertanya-tanya, siapa Paulus ini? Kenapa dia bisa sangat berpengaruh? Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kitab kisah para rasul, perjanjian baru melompat dari catatan teratur tentang Yesus ke kumpulan surat menyurat yang kita nggak tahu ini penjelasannya gimana sih, kenapa ada jemaat di Galatia, Efesus, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab kisah para rasul ini menolong kita untuk memiliki background dari surat-surat itu. Sepanjang kisah rasul awal sampai pasal terakhir, pasal 28, ada waktu-waktu dan tempat-tempat di mana Rasul Paulus menulis surat. Misalnya antara kisah 13 sampai 20, di sana Paulus menulis surat Tesalonika, Korintus, Galatia, Roma. 21 sampai 28 pada saat dia di penjara di Roma, dia menulis surat-surat penjara, Efesus, Filipi, Kolose, dan kepada sahabatnya Filemon. Coba bayangkan ketika kita tidak punya kisah para rasul, maka kita kehilangan konteks untuk semuanya ini. Jadi pentingnya kisah para rasul, pertama memberikan latar belakang dari surat-surat perjanjian baru. Yang kedua, mencatat penyebaran Injil dan gereja mula-mula. Dari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kisah para rasul ini adalah bagaimana Tuhan Yesus ini menggenapi apa yang sudah dia katakan. Dia mendirikan jemaatnya. Dari Yerusalem, terus berkembang sampai ke Roma, dicatat di sana. Awalnya dari jemaat Yahudi sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang mengikuti pembinaan hari ini, ada yang bangsa Yahudi, kebanyakan dari bangsa-bangsa lain ya. Dan kita ada di sini, kita menemukan akar cerita kita di kisah para rasul. Kenapa Injil sampai kepada kita, bangsa-bangsa lain ini. Kemudian kisah para rasul menyatakan kerasulan Paulus. Dari sini kita tahu bahwa Paulus adalah rasul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu siapa penulis kitab yang sangat penting ini? Siapa yang qualified untuk melakukannya? Dan bagaimana ceritanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai membuka kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 2, di sana dituliskan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat. Itu pembukaan kisah para rasul. Ketika kita membaca kitab begini, kita akan bertanya, siapa sih Theophilus ini? Kemudian dia bilang bukuku yang pertama. Emang buku yang pertama itu buku yang mana? Terus buku yang pertama itu menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat. Terus buku lanjutannya ini isinya tentang apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca kisah para rasul, kita bisa membandingkan dengan Injil Lukas. Injil Lukas diawali dengan uh, pernyataan yang mirip, yang sama, Theophilus yang mulia. Jadi buku Lukas, Injil Lukas ini adalah buku yang pertama yang dimaksudkan oleh kisah para rasul ini. Di dalam gereja awal dulu, di dalam uh, abad-abad awal, Lukas dan kisah para rasul itu didistribusikan bersamaan. Jadi bisa dibilang Lukas 1 dan Lukas 2 kalau kalau kita bisa mau mengatakannya demikian. Didistribusikan bersama-sama karena ini adalah lanjutannya, part 2-nya dari Lukas.
Dan dikatakan di sana, kalau di buku yang pertama itu menuliskan tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari yang dia terangkat, maka ini memberikan hints, memberikan petunjuk bahwa buku yang kedua adalah juga menceritakan tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus melalui Roh Kudus sesudah dia terangkat. Jadi inilah bagian berikutnya. Buku pertama dan buku kedua. Penulisnya sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu Lukas, dan di dalam bahasanya kita melihat ada konsistensi kesamaan yang kuat. Gaya penulisannya ditulis dengan bahasa Yunani. Beberapa penafsir berkata bahwa ini adalah gaya bahasa Yunani terbaik di dalam Perjanjian Baru, dan itu gaya bahasanya mirip. Kemudian pilihan-pilihan kata dalam Lukas dan Kisah Para Rasul sama, saksi dan sebagainya. Kemudian sudut pandang hal-hal yang diperhatikan Lukas dalam Injil Lukas sama dengan hal-hal yang diperhatikan dalam Kisah Para Rasul. Jadi satu penulis, dua jilid. Kita sudah tahu sekarang siapa penulisnya, Lukas. Siapakah Lukas itu? Lukas di dalam Kisah Para Rasul menulis begini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Nah, kami itu kan berarti dia sebagai narator, sebagai penulis termasuk di dalamnya. Mulai dari Kisah Para Rasul 16 ini. Kemudian sesudah itu banyak kami yang lain. Nah, itu artinya penulis Lukas ini juga berada bersama-sama dengan Paulus, pribadi yang ditulisnya itu. Dan itu dimulai Kisah Rasul 16, kalau kita mengikuti ceritanya nanti, itu adalah di Troas. Paulus berjumpa dengan Lukas di Troas dalam perjalanan misi yang kedua. Sesudah itu Lukas mengikuti Paulus. Jadi yang dituliskan oleh Lukas ini adalah laporan pandangan mata. Dia mengikuti Paulus di dalam berbagai perjalanannya. Dan salah satu informasi lagi tentang Lukas, dia adalah seorang dokter, seorang tabib. Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, Lukas teman sekerjaku. Jadi Lukas adalah seorang yang bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, highly educated, ya, dia seorang dokter, dan beberapa catatan ekstra biblikal mengatakan bahwa salah satu pusat studi untuk kedokteran pada waktu itu adalah di Antioquia. Di sana ada tempat belajar untuk menjadi dokter yang besar. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah betul Lukas dari Antioquia atau tidak, ya. Tetapi ini hanya beberapa prediksi. Dan waktu Paulus berjumpa dengan Lukas di Troas, Lukas sudah menjadi orang percaya. Jadi artinya Injil yang sudah berkembang sebelumnya dari Yerusalem sampai ke Antioquia sudah menjumpai Lukas, Lukas menjadi orang percaya. Dan kalau betul Lukas belajar dan besar di Antioquia sebelumnya, pasti dia pernah bertemu dengan Paulus dan Barnabas karena Paulus dan Barnabas ada di sana ketika Injil berkembang ke bangsa-bangsa lain. Jadi ada kemungkinan kalau begitu pernah diajar oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi ini adalah uh, sesuatu yang nanti bisa kita tanyakan langsung kepada Lukas kalau kita sudah ketemu dengan dia di sorga nanti, ya. Ini beberapa prediksi saja. Nah, Lukas ini adalah menjadi teman sekerja Paulus, mengikuti Paulus sejak di Troas, perjalanan misi kedua, mengikuti dalam perjalanan misi yang ketiga, bahkan sampai kepada pemenjaraan Paulus sampai ke Roma. Bahkan ada catatan dalam 2 Timotius, surat terakhir yang ditulis oleh Paulus, di sana dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dan 2 Timotius ini ditulis dalam pemenjaraan Paulus yang kedua di Roma. Sampai akhirnya dia dihukum mati, dipenggal kepalanya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi ini adalah orang yang menuliskan kisah para rasul ini. Saudara-saudara, dua orang ini, Lukas dan Paulus, menuliskan, kalau digabung tulisan-tulisan mereka, mereka menuliskan 51% dari jumlah kata di dalam Perjanjian Baru. Kolaborasi dua orang yang Tuhan pertemukan ini. Kapan Injil Lukas ditulis? Nah, kalau kita membaca, kapan Kisah Para Rasul ditulis? Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, di sana ada beberapa peristiwa. Misalnya kematian Agripa, Claudius, Gallio, dan sebagainya. Kita bisa melihat itu dalam uh, kitab sejarah Roma. Dan terakhir dalam pasal, menjelang-jelang pasal terakhir,
di sana ada Festus ya yang menggantikan Felix menjadi prokurator, menjadi gubernur Yudea. Jadi kita tahu timelinenya di situ dan kira-kira penulisan Kisah Para Rasul antara tahun 60, kalau tahun 59 Festus menjadi prokurator sudah ditulis di situ, berarti ditulis sesudahnya sampai sekitar tahun 65. Ini perkiraan yang logis karena dalam Kisah Para Rasul tidak menyebutkan kejatuhan Yerusalem, tidak menyebutkan juga tentang penganiayaan di bawah Kaisar Nero yang luar biasa penganiayaannya, dan tidak mencatat juga kematian Paulus pada tahun 68. Jadi eh, Paulus Lukas menuliskan Kisah Para Rasul antara tahun-tahun ini. Saudara-saudara, sedikit info, kalau saudara-saudara pengen melihat gambaran tentang eh, hari-hari terakhir Paulus, dan di sana ada Lukas juga, ada satu film yang bagus sekali judulnya Paul Apostle of Christ ya. Pemainnya sama dengan yang main film Yesus itu ya. Di Oke, kita lanjut. Saudara-saudara, ketika kita belajar kisah para rasul, kita perlu tahu bahwa kisah para rasul ini adalah sebuah kitab yang eh, genre-nya, yang jenis literaturnya adalah sejarah, begitu ya. Jadi ketika kita membaca kitab sejarah, kita tidak boleh membacanya seperti kitab nubuatan misalnya, atau kitab puisi, atau seperti perumpamaan dan sebagainya. Nah, ada beberapa panduan yang sebagai pemandu saat ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara memikirkan ketika nanti membaca kitab Kisah Para Rasul, ada tiga panduan yang baik yang perlu kita ikuti supaya kita tidak salah dalam menafsirkan bagian demi bagian. Yang pertama, kita perlu membaca keseluruhan dari kitab Kisah Para Rasul. Tujuannya apa? Karena kitab Kisah Para Rasul itu ada banyak pattern yang diulang, pola-pola yang diulang oleh Lukas ini, penulisnya. Kalau kita tidak membaca keseluruhannya, maka kita hanya ketemu fragmen, bagian-bagian. Kita baru bisa melihat pola dan perkembangan ketika melihatnya dalam satu kesatuan cerita. Jadi membaca keseluruhan itu kita akan mendapatkan banyak hal yang tidak akan kita dapatkan ketika kita membacanya kecil-kecil begitu ya. Di dalam pertemuan kita ini saya akan berusaha menunjukkan pola-pola itu supaya kita punya gambaran ketika nanti kita membacanya bagian demi bagian. Yang kedua, kita perlu melihat mengenali karya Roh Kudus di balik kisah yang tertulis. Ya. Kitab Kisah Para Rasul, salah satu kata yang paling banyak diulang ada kata Roh Kudus di situ. Tetapi ada begitu banyak bagian di mana Roh Kudus tidak secara eksplisit dituliskan, tetapi kita tahu bahwa Allah Roh Kudus ini yang terus bekerja mengatur gerakan kekristenan ini dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi kita perlu melihat apa di balik itu. Jadi bukan hanya pada peristiwa-peristiwanya, tetapi kita mengenali apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah kerjakan di balik peristiwa-peristiwa ini. Siapakah Allah yang kita kenali melalui peristiwa-peristiwa ini? Jadi tidak terbatas pada eventnya, tetapi siapakah Allah yang mengatur event ini? Kita akan mengenal Allah di dalam tindakan-tindakannya, dalam prioritas-prioritasnya melalui kitab Kisah Para Rasul. Jadi jangan sampai miss that ya. Kita membaca Alkitab untuk mengenal Tuhan. Nah, mengenali karya Roh Kudus. Yang ketiga, dan ini penting, kita perlu menafsirkan genre sejarah ini, jenis literatur sejarah ini, dengan membaca catatan peristiwa yang ditulis ini sebagai sebuah kisah narasi, bukan sebuah kaidah. Jadi, artinya begini, kalau di situ dituliskan tentang eh, hal-hal baik atau hal-hal buruk dan sebagainya, penulisnya hanya sedang menceritakan apa yang terjadi. Penulisnya belum tentu sedang berkata, kalau begitu semuanya harus terjadi yang kayak begini. Dia hanya menuliskan apa yang terjadi. Dia hanya deskriptif, memaparkan. Oh, ini yang terjadi. Dia bukan sedang memberikan preskriptif, bukan sedang memberikan panduan atau perintah. Oh, karena dulu terjadi begini, harus begini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang keliru kalau kita tidak menggunakan panduan ini. Ini naratif, bukan normatif. Ini kisah, bukan kaidah. Ini deskriptif, bukan preskriptif. Ini paparan, bukan panduan. Nah, kadang-kadang beberapa bagian tidak semudah ini karena kadang kita merasa bahwa
Lukas di dalam beberapa bagian itu bukan hanya sekedar memaparkan, tetapi dia sedang mengajar pembacanya melalui apa yang dia paparkan. Nah, bagian ini adalah bagian yang menjadi lebih complicated. Tetapi ketika kita menggunakan panduan ini, kita akan cukup aman di dalam kita menafsirkan kisah para rasul. Oke, eh, mari kita masuk dalam penjelajahan mulai dari yang pertama ini. Tadi kita sudah melihat kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Mari kita lihat bagaimana kisah para rasul ini dimulai dan diakhiri. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia, Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia hidup. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus membuktikan, menyatakan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar hidup ini. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka. Topiknya apa? The Kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi ada pembuktian dari yang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit dan pesannya adalah kerajaan Allah. Kalau kita fast forward ke bagian akhir, pasal 28 ayat 31, di sana ada satu catatan Lukas, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah exactly apa yang dimulai. Tentang Yesus yang bangkit itu dan juga tentang kerajaan Allah. Dan itu awal dan akhir bagaimana in between. In between tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus ada sangat banyak di dalamnya, di dalam isi beritanya. Jadi inilah salah satu keyword di dalam kisah para rasul, kerajaan Allah. Kalau kita tidak memahami pentingnya berita kerajaan Allah ini, maka kita akan uh, tidak memiliki pijakan dalam kisah para rasul. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam uh, bagian selanjutnya ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat disaksikan uh, oleh orang-orang itu. Jadi ayat 9 menceritakan tentang apa yang menjadi perkataan terakhir dari Tuhan Yesus. Benar-benar yang dikatakan terakhir Tuhan Yesus ketika dia masih di bumi sebelum dia terangkat. Yaitu Tuhan Yesus, perkataan terakhir Tuhan Yesus merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Buat kita, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa pertanyaannya memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel. Kenapa begitu buru-buru begitu ya? Karena ada ada sesuatu yang perlu perlu kita jelaskan nanti. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Jadi para murid itu berpikir pada masa ini, tetapi Tuhan Yesus bilang enggak, ada masa dan waktunya yang engkau enggak perlu tahu, yang akan ditetapkan Bapa. Nah, selama masa antara ini kamu akan menerima kuasa. Yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita berbicara tentang satu masa penantian kerajaan Allah. Nah, perlu kita tahu bahwa di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, nubuatan-nubuatan tentang kerajaan Allah, itu datangnya kerajaan di mana Shalom akan hadir, ada keadilan, hal-hal yang jahat akan dimusnahkan, dan sebagainya. Dan kehadiran kerajaan Allah ini ditandai dengan munculnya Mesias. Ketika Mesias muncul, maka itulah datang eh, kerajaan Allah itu. Sehingga tidak heran para murid bertanya, aku yakin kau Mesias ini. Nah, kalau engkau Mesiasnya sudah datang, berarti kerajaan Allahnya udah mau datang dong. Begitu ya. Jadi ya itu pemikiran orang Yahudi. Orang Yahudi menantikan datangnya kerajaan Allah sebagai peristiwa tunggal. Datang Mesias, Mesias itu akan membawa seluruh perubahan yang jahat akan dimusnahkan dan sebagainya. Kemudian muncul kerajaan penuh damai sejahtera itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau tidak perlu tahu waktu dan saatnya. Artinya di sini ada perkataan bahwa ini nggak langsung loh, akan ada masa dan waktunya di mana kerajaan Allah itu akan datang. Jadi ada kerajaan Allah, Mesias itu rupanya tidak datang satu kali saja. Itu pemikiran orang Yahudi. Mesias datang satu kali, kerajaan Allah datang. Tetapi Mesias akan datang dua kali. Ketika di Kisah Rasul dikatakan
Engkau yang melihat anak Yesus ini terangkat, dia akan datang kembali kedua kalinya. Itulah kedatangan kerajaan Allah secara penuh. Jadi ada kerajaan, ada masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua, di mana segala sesuatu yang jahat akan diadili, damai sejahtera shalom akan ditegakkan dan sebagainya di dalam kedatangan kerajaan Allah itu. Nah, itu berarti ada yang disebut sebagai masa tumpang tindih, masa antara dua kedatangan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika menjelaskan Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Itulah yang akan mengisi masa antara ini. Kita perlu bertanya, kenapa tidak langsung saja? Apa tujuan dari masa antara ini? Dan kapan ini akan berakhir? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan itulah salah satu tujuan dari masa antara ini. Kenapa perlu ada masa antara? Karena Injil perlu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini, the gospel of the kingdom ini, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itu tiba kesudahannya. Kristus datang yang kedua kali, kerajaan Allah datang di dalam kepenuhannya. Tapi Ibu Saudara sekalian, ini pesan kerajaan Allah yang dinyatakan, disampaikan, dan dikumandangkan tentang uh, pentingnya uh, siapakah Yesus dan uh, apa yang akan Yesus bawa. Tapi saudara sekalian, kalau kita lihat surat Injil Lukas, tulisan Lukas, buku Lukas yang pertama, di bagian akhir dikatakan dalam pasal 24 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh kebangkitannya. Ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada satu tugas besar sekali yang perlu diselesaikan, dan tugas ini perlu disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksinya. Rekan-rekan penjelajah, kata saksi yang tadi diawali dalam Lukas ini adalah satu kata juga yang paling sering diulang di dalam kisah para rasul. Jadi kita melihat di sini kata saksi atau bersaksi, witness atau testimony ini adalah kata kunci yang lain. Dan ini kalau tadi bicara tentang isi beritanya, tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus, inilah peran pemberitanya. Peran pemberitanya adalah sebagai saksi, menyaksikan tentang siapakah Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Itu satu bagian yang sering diulangi di dalam uh, kesaksian ini. Jadi kita melihat di sini isi berita dan peran pemberitanya. Kata saksi sendiri, kalau kita belajar dari bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah kata martus, ya, saksi, martus. Dari kata martus kita mengenal kata martir juga. Jadi kata martus, martir itu adalah kata yang berkaitan dengan saksi. Martus sendiri atau saksi itu bisa berarti saksi dalam persidangan, ya kita tahu, kita juga memakai istilah saksi dalam persidangan. Atau seseorang yang melihat sesuatu, yang menyaksikan sesuatu, ya. Jadi atau seseorang itu adalah kata saksi. Tapi kata saksi martus ini sendiri bisa berarti seseorang yang menunjukkan kekuatan dan keaslian keyakinannya. Dia punya keyakinan yang kuat dan keyakinan yang genuine, bukan palsu, melalui keteladanan kehidupannya maupun melalui kerelaannya menanggung kematian demi keyakinannya itu. Jadi orang terkonfirmasi bahwa betul apa yang dikatakan, ini nggak sembarangan orang mau mati demi keyakinannya itu. Ada sesuatu yang ditunjukkan oleh kesediaannya mati dan keteladanan hidupnya melalui kesaksian itu. Dan itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka diperhadapkan kepada singa-singa yang lapar di Koloseum. Kadang-kadang mereka diikat, kemudian dibakar untuk menerangi jalan kota, supaya itu menjadi eh, pelajaran bagi semua yang lain bahwa eh, ini sesuatu yang
tidak disukai. Ini semakin parah terjadi later on di dalam pemerintahan Domitian, Nero dan sebagainya, kaisar-kaisar itu. Tetapi itulah kesaksian ketika orang sama-sama melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang menyaksikan tentang kekuatan dan keaslian imannya melalui kehidupan dan kematiannya. Itulah saksi. Rekan-rekan penjelajah, ketika kita melihat kata saksi demikian, itulah yang terjadi antara gereja mula-mula. Dan kita akan melihat nanti dari sepanjang kitab eh, kisah para rasul ini, betapa mereka menghidupi peran mereka seperti ini. Mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, kemudian eh, para murid ini kembali ke Yerusalem, tiba di kota, mereka pergi ke ruangan atas, di mana mereka menumpang. Di situ mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Rekan-rekan penjelajah, ketika kita berjumpa dengan kata-kata doa di dalam kisah para rasul, saya mendorong kita membacanya dengan pelan-pelan. Apa yang terjadi dan apa yang didoakan. Karena doa ini mengisi banyak sekali bagian-bagian dari kisah para rasul. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bentangkan seperti ini, ada begitu banyak doa dan kebergantungan mereka kepada Tuhan di dalam masa-masa itu. Dan salah satu doa yang diikuti sesudah ini adalah doa untuk menentukan pengganti Yudas, yaitu Matias. Jadi ada tema doa yang sangat kuat sepanjang kisah para rasul. Nah, kemudian beberapa hari kemudian eh, tiba hari Pentakosta, Savut ya. Ini perayaan Yahudi. Orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat, kemudian turunlah eh, dari langit suatu bunyi dan tiupan keras. Kemudian orang-orang yang ada di sana eh, kepalanya dihinggapi seperti nyala api bertebaran di antara mereka. Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, pengalaman turunnya Roh Kudus di antara mereka. Ketika kita melihat pola dalam Perjanjian Lama, nyala api ini ada tiang api itu ada pada tabernakel, tabernakel Musa. Itu ada tiang api dan tiang awan. Tetapi menariknya di dalam Perjanjian Baru ini, nyala api ini bukan pada gedung Bait Allah, tetapi kepada individu-individu, orang-orang di situ yang berkumpul di situ. Menunjukkan bahwa inilah satu bait Allah yang baru yang terdiri dari orang-orang percaya ini. Nah, eh, hari Pentakosta ini, saudara-saudara, kita perlu menavigasi sedikit tentang Pentakosta. Kalau di dalam hari raya Kristen, di sini kita dengan timeline secara Kristen ada kebangkitan Kristus pada hari Minggu Paskah. Kemudian dikatakan dalam kisah 1 ayat 3, Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari berturut-turut kepada para murid. Kemudian eh, sampai pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50, artinya 10 hari lagi di sana. Nah, kalau hari raya Yahudi, ada hari raya eh, buah sulung, first fruit, itu hari Minggu Paskah bersamaan dengan itu. Kemudian ada hari raya yang disebut sebagai hari raya 7 minggu atau Savut. Itu 7 minggu plus 1 hari. Dan itu pas hari hari Minggu, itu adalah Minggu Pentakosta. Dan pada hari itu orang-orang mempersembahkan persembahan ke Bait Allah. Persembahannya dalam bentuk hasil panennya. Ini hari raya menuai. Hari raya buah sulung itu adalah buah pertama. Kemudian 7 minggu berikutnya atau 50 hari berikutnya inilah persembahkan hasil tuaian di sana. Dan ini merupakan metafor yang luar biasa yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga sebagai first fruit dari yang bangkit dan dari orang mati. Dan orang-orang Yahudi yang saat itu menerima Kristus itu menjadi hari tuaian pertama dari tuaian banyak yang sesudahnya. Ada 3 hari raya besar orang Yahudi, itu Paskah, kemudian juga eh, hari raya 7 minggu, Savut itu, kemudian hari raya Pondok Daun, di mana semua laki-laki yang sehat dari berbagai tempat akan datang beribadah di Bait Allah. Jadi itulah yang terjadi, sebab itu sebabnya banyak orang dari berbagai tempat. Ini orang Yahudi dari berbagai tempat yang datang pada saat itu dari berbagai yang tadinya tersebar, mereka diaspora di berbagai tempat, kemudian datang ke Yerusalem beribadah di Bait Allah. Dan
Eh, Setelah peristiwa itu, kemudian eh, Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta dan ada banyak orang bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pentakosta di mana ketika Petrus berkhotbah dan Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah, orang-orang mendengar di dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ini bukan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang justru dimengerti dengan berbagai bahasa ini. Bukankah ini pembalikan dari Babel? Babel tadinya semua orang berbicara satu bahasa, bisa saling ngerti, terus dikacau kacau balokan bahasanya, sehingga mereka tersebar. Tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di sini, di mana semua bisa mengerti. Jadi ini salah satu khotbah yang sangat powerful pada saat itu oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara, ini ketika kita membaca kisah para rasul lagi sebagai pemandu, saya akan sangat menyarankan saudara-saudara ketika kita ketemu dengan khotbah di dalam kisah para rasul, maka kita bacanya pelan-pelan. Dan kita ada banyak khotbah-khotbah dalam kisah para rasul. Tidak semuanya khotbah penginjilan, tetapi khusus untuk khotbah penginjilan, kita jadi punya gambaran tentang bagaimana Injil itu diberitakan pada saat itu. Dan audiensnya berbeda-beda dan kita akan bisa melihat kontennya ada yang sama juga ada yang berbeda. Jadi ini only in Acts. Jadi kita kita tidak mendapatkan informasi khotbah penginjilan gereja mula-mula dari sumber-sumber lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita baca bagian yang ada khotbah, pikirkan ini, siapa audiensnya saat itu? Siapa yang mendengarnya? Kemudian apa yang terjadi sebelum khotbah itu? Dan apa yang dikhotbahkan? Terus apa yang terjadi sesudah khotbah itu? Nah, kita kita akan membandingkan dan kita akan sangat diperkaya oleh pemikiran-pemikiran tentang pesan Injil yang kontekstual dan sebagainya di dalam jemaat yang berbeda-beda. Ini satu resources yang sangat 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 luar biasa ketika kita eh, mengamati, membaca lebih pelan dan mempelajarinya nanti. Jadi khotbah-khotbah, jangan baca cepat di situ, baca pelan-pelan dan perhatikan kenapa hal itu yang dikhotbahkan dan kenapa kepada kepada siapa itu dikhotbahkan. Oke, Petrus berkhotbah pada saat itu, pada hari itu eh, orang-orang memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara, salah satu membaca Alkitab yang akan sangat menolong kita adalah kita menggunakan imajinasi kita. Mari kita pikirkan ada dalam event-event yang ditulis dalam kisah para rasul ini. Kita bayangkan kalau kita saat itu mendengar khotbah Petrus dan bersama-sama dengan 3.000 orang yang lain waktu itu, kemudian memberi diri dibaptis, kayak apa suasananya? Luar biasa suasananya. Dan catatan 3.000 jiwa ini, karena ini ditulis dalam budaya patriarkal, yang dihitung hanya pria saja. Pada saat itu apakah ada wanita dan anak-anak yang bertobat? Pasti iya. Jadi kemungkinan bukan cuma 3.000, bisa 5.000 sampai 6.000 orang. Dalam satu hari, bayangkan gereja bertambah 5.000 sampai 6.000 orang. Suasananya seperti apa? Dan ini masih terjadi loh di dalam hari-hari ini ada pertobatan eh, dalam jumlah banyak orang memberi diri dibaptis dan sebagainya. Dan ini yang terjadi pada hari Pentakosta pada saat itu. Kemudian orang-orang yang bertobat ini kemudian berkumpul. Lukas mencatat apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula yang terbentuk dari khotbah Petrus ini. Lukas menulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama dituliskan oleh Lukas, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan, mereka saling melayani, mereka juga memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara-saudara di screen itu kelihatan warna-warna, saudara-saudara bisa tebak ya. Cara hidup jemaat mula-mula itu kalau diringkas ada 4 P. Apa saja P-nya? Yang merah, pengajaran. Yang hijau, persekutuan. Yang yang hijau itu penyembahan. Yang kuning, persekutuan. Yang biru adalah pelayanan, melayani ke dalam dan melayani keluar.
Luar biasa jemaat yang di, di, digerakkan oleh Roh Kudus ini, hal-hal yang terjadi di dalamnya, dan itu dicatat oleh Lukas. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah yang dicatat oleh Lukas ini normatif atau deskriptif saja? Normatif artinya Lukas sedang memberikan pola. Inilah yang harus diikuti oleh gereja di segala abad dan tempat, begitu. Normatif. Atau Lukas sedang menceritakan ini loh yang terjadi pada saat itu. Yang mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, yang begini akan banyak nanti dalam kitab Kisah Para Rasul. Misalnya, waktu itu mereka menjual seluruh miliknya kemudian dibagi-bagikan kepada orang sesuai keperluannya. Pertanyaan, itu normatif atau deskriptif? Gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, apa yang ditulis oleh Lukas, normatif atau deskriptif? Nah, kita perlu eh, menyadari bahwa ini adalah sebuah jenis literatur narasi, bukan preskripsi. Ini adalah sifatnya mendeskripsikan apa yang terjadi. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula, kalau tadi kan semua baik-baik. Tetapi tidak usah jauh-jauh dari itu, pasal 5 dikatakan di situ ada dusta Ananias dan Safira, ada kemunafikan di dalam jemaat mula-mula juga. Kemudian ada juga etnosentrisme. Pasal 6 ada protes dari jemaat Yahudi berbahasa Yunani. Jadi rupanya yang mendapat perhatian banyak itu orang Yahudi yang bisa bahasa Ibrani. Janda-janda Yahudi yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Jadi orang Yahudi KW begitu ya, udah nggak bisa bahasa Ibrani, cuma bisa bahasa Yunani, kurang mendapat perhatian. Jadi ada etnosentrisme, ada rasialisme juga. Mereka tetap tidak mau pergi ke bangsa-bangsa lain sampai Kisah Para Rasul pasal 8. Dan itu berarti kalau Kisah Para Rasul 1 sampai pasal 8 itu terjadi sekitar 13 tahunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat di Yerusalem itu kayak begitu, dan semuanya adalah untuk kalangan sendiri, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Bangsa-bangsa lain masuk ke rumahnya pun mereka tidak mau. Jadi ada rasialisme, etnosentrisme, kemunafikan meskipun mereka sudah mendengar banyak hal dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, Lukas menuliskan apa adanya, tidak menutup-nutupi kelemahan-kelemahan Paulus, kemudian bertengkar dengan Barnabas pun ditulis dan sebagainya. Paulus, Lukas sedang mendeskripsikan apa yang terjadi, bukan sedang mempreskripsikan apa yang terjadi. Nah, itu salah satu aplikasi dari cara membaca Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 3 sampai Kisah Para Rasul pasal 4. Waktu itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian sesudah orang lumpuh ini sembuh, hebohlah. Kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Kemudian ditangkaplah oleh para pemuka Yahudi, dihadapkan ke mahkamah agama. Ini mahkamah agama yang sama yang menyidang Tuhan Yesus beberapa waktu sebelumnya, sekitar 1,5 bulan sebelumnya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana respon jemaat? Apakah jemaat tercerai-berai, ketakutan, sembunyi, dan sebagainya? Tidak. Lukas menuliskan begini. Tetapi, jadi sesudah peristiwa-peristiwa yang nggak enak ini, tetapi di antara orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Ini belum lama ini 3.000, sekarang jadi 5.000, tambah 2.000. Kemudian rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Orang-orang makin lama makin bertambah jumlahnya yang percaya kepada Tuhan. Di sana dituliskan orang-orang membawa yang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Kemudian supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan banyak orang di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Semuanya disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada signs and wonder, ada tanda dan mukjizat. Dan ini juga akan kita jumpai dalam sepanjang kisah para rasul. Bagaimana Petrus, Paulus, dan orang-orang yang lain. Tanda dan mukjizat. Mengenai hal ini ada banyak yang bisa kita bicarakan, tapi saya akan kutip satu saja dari Martin Lloyd-Jones. Dia seorang pengkhotbah luar biasa. Dia mengatakan begini, sangat jelas ditunjukkan bahwa dalam masa perjanjian baru, kebenaran Injil diteguhkan melalui tanda-tanda dan mujizat
yang dilakukan oleh berbagai pribadi yang dicatat di sana. Ini pertanyaan penting. Apakah ini dimaksudkan untuk terjadi hanya pada masa gereja mula-mula saja? Martin Lloyd Jones mengatakan, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hal ini hanya berlangsung sementara. Tidak pernah. Tidak ada pernyataan seperti itu dimanapun. Artinya kita bisa expect, kita bisa berdoa, kita bisa meminta. Apalagi ketika kita berbicara tentang misi di antara segala suku bangsa. Ada pernyataan-pernyataan firman juga diikuti dengan pernyataan-pernyataan kuasa supaya Injil ini bukan hanya perkataan saja, tetapi juga disertai kuasa dan ada banyak pertobatan di dalamnya. Saya tidak akan melanjutkan lebih banyak tentang hal ini. Kita lanjutkan tentang eh, perlakuan kepada para rasul. Waktu itu karena terus berkembang orang-orang ini, para rasul ditangkap, dipenjara, diperiksa, disidang untuk sekian kalinya, dilarang untuk berbicara tentang Yesus, diancam dan disesah. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik dalam pasal 4 ayat 13 ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi satu-satunya penjelasan kenapa orang tidak terpelajar ini menjadi begitu berani adalah karena mereka adalah pengikut Yesus. Terjemahan ESV menarik, dia berkata, and they recognize that they had been with Jesus. Itulah penjelasannya kenapa mereka seberani itu. They were amazed and realized what being with Jesus had done for them. Luar biasa apa yang kalau ketika kita menjadi murid sejati, kita tahu bagaimana menyangkal diri, uh, mengi- uh, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Ketika dua-duanya Petrus Yohanes ditangkap, diperintahkan supaya sama sekali jangan bicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Mereka bilang, kamu putuskan sendiri mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar. Biasanya kita kebalikan ya. Tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata. Tetapi mereka bilang, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan kami dengar. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan padanya supaya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya ini perlu diberitakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita meyakini doktrin anugerah dan keselamatan satu-satunya dalam Kristus, maka ini adalah satu pengakuan yang mestinya membuat kita perlu memberitakan. Dan bukan hanya mereka dilarang, tetapi mereka disesah oleh mahkamah agama itu. Kemudian habis itu dilepaskan. Tetapi bukannya mereka kapok. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran. Itulah yang dicatat oleh Lukas. Ketika dihambat, ini masih terus merambat. Kesediaan para rasul untuk menderita bahkan mati demi Injil menunjukkan bahwa apa yang mereka percaya itu benar. Ini bukan rekayasa, bukan tipu-tipu. Kalau kebangkitan Yesus itu tipu-tipu, mereka adalah orang yang sangat bodoh. Demi mempertahankan tipuan mereka, mereka harus mati dan disesah. Tetapi Petrus yang tadinya menyangkal, kemudian menjadi seberani itu dan sebagainya, menunjukkan bahwa objek iman mereka adalah objek iman yang benar, sehingga mereka memberikan hidup dan matinya demi kesaksian itu. Kalau ini ada berita bohong atau rekayasa, mereka tidak akan mau susah-susah atau bahkan mati untuk itu. Saudara-saudara, apa respon jemaat ketika para pemimpinnya ditangkap? Mereka tidak tercerai-berai, mereka berdoa. Dan apa yang mereka doakan? Supaya mereka dilindungi, supaya nggak ketahuan, nggak ditangkap? Bukan. Berikan kepada hamba-Mu ini keberanian memberitakan firman-Mu. Itu doa jemaat di situ. Dan ketika mereka berdoa, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan orang, adakan tanda mujizat oleh nama Yesus. Ketika jemaat ini sedang berdoa demikian, goyang tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu, apa dikatakan? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Seperti yang mereka doakan. Cara hidup jemaat ditulis, kemudian berikutnya tanda dan mujizat, rasul-rasul dilepaskan dari penjara, rasul-rasul dihadapkan pada mahkamah agama, ada nasihat Gamaliel di situ yang menenteramkan.
Kemudian catatan kisah Rasul selanjutnya, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin supaya para rasul bisa fokus. Kemudian dipilih 7 diaken. Apa yang terjadi sesudah itu? Ini kita lihat Lukas terus mencatat firman Allah. Kalau tadi dari 3.000 menjadi 5.000, di sini firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan menarik lagi di sini. Sejumlah besar imam juga menyerahkan diri dan percaya. Sejumlah besar imam. Nah, ini satu yang menarik sekali yang terjadi di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah catatan Lukas. Kita sampai pada kisah Rasul pasal 7. Dari 4 sampai 6 kisah Rasul 7. Salah satu dari 7 diaken, pelayan meja, itu adalah Stefanus namanya. Dan Stefanus kemudian dihakimi, kemudian dia berkhotbah, khotbah yang panjang sekali. Ini khotbah yang perlu kita perhatikan juga, apa yang menjadi pembelaan Stefanus. Kemudian Stefanus diarak, dilempari batu, dan catatan dari kisah Rasul di sini katakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini menarik karena biasanya Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Allah. Di sini berdiri, memandang kepada Stefanus. Mereka berteriak-teriak, seret keluar kota, dilempari dengan batu, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka depan kaki seorang muda bernama Saulus. Stefanus berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seperti Tuhan Yesus ketika disalib. Ampunilah mereka. Inilah pembelaan Stefanus. Nah, sesuatu yang berbeda sekarang. Sekarang sudah ada korban jiwa. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan setelah penganiayaan ini, kemudian terjadi banyak hal yang berubah. Kira-kira apakah gereja akan menjadi surut dan sebagainya? Inilah bagian yang kedua. Kita akan melihat di sana. Apa yang terjadi sesudah kematian Stefanus dan penganiayaan jemaat? Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat kepada jemaat di Yerusalem. Dimulai dengan uh, Stefanus. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Saudara-saudara, ini rasul-rasul tidak tersebar itu bukan karena Yerusalem lebih enak. Yerusalem adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan mereka tetap setia ada di situ karena tugas-tugas mereka. Jemaat tersebar ke Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Sesuatu yang unik terjadi di sini. Sejak awal mereka diperintahkan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi selama sekitar 13 tahun sampai 15 tahun mereka tetap hanya Injil diberitakan di antara kalangan sendiri saja. Tetapi karena penganiayaan maka hal ini digenapi. Injil tersebar dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, ke seluruh negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang demi Injil Tuhan ini, kadang-kadang kalau kita tidak pergi dengan sukarela, kadang-kadang Tuhan bisa melakukan dengan paksa rela ya, dengan cara seperti ini Injil diberitakan. Kalau kisah Rasul 1 ayat 8 tidak terjadi, bisa jadi terjadinya dengan cara kisah Rasul 8 ayat 1. Intro ke Saulus. Saulus mulai diperkenalkan di sini. Ini Lukas seorang pencerita yang baik dan mulai memasukkan Saulus ini. Saulus setuju bahwa Stefanus itu mati dibunuh. Dan Saulus ini berusaha membinasakan jemaat itu, masuk ke rumah demi rumah, menyeret bukan hanya laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan keluar dari rumahnya, serahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Nah, Saulus ini tujuannya berusaha membinasakan jemaat. Kata yang dipakai adalah kata yang kuat. Kata membinasakan ini adalah lumaino. Ini adalah suatu usaha yang serius, yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedarnya. Memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki perempuan, masukkan dalam penjara. Pasal 22 ayat 4, menganiaya sampai mati. Jadi Paulus ini tangannya berlumuran darah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berlumuran darah jemaat gereja mula-mula. Menyesah jemaat mula-mula ini, setuju dengan supaya orang-orang percaya ini dihukum mati, menyiksa mereka dan memaksa untuk menyangkal iman orang-orang percaya ini. Ini yang dilakukan Paulus. Dan dengan amarah yang meluap-luap,
Dia nggak puas kalau di Yerusalem saja, dia kejar ke kota-kota lain sampai ke Damaskus, dan untuk itu dia butuh surat izin. Itulah Saulus. Respon jemaat bagaimana dengan semuanya itu? Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ini luar biasa. Catatan Lukas ini, ketika ada tekanan yang begitu besar, kita melihat justru ini semua Injil terus diberitakan. Di tengah ancaman dan aniaya, jemaat tidak sembunyi dan tidak diam. Mereka memberitakan Injil, melanggar larangan Sanhedrin untuk tidak boleh mengatakan dan mengajarkan apapun dalam nama itu. Dan bukan hanya dilakukan oleh para rasul, ini semua jemaat yang tersebar, dan bukan hanya kepada orang Yahudi saja saat ini. Saudara-saudara, kalau kita, sebagian di antara kita yang mendengarkan pembinaan ini mungkin berada dalam kondisi yang aman dan tenang dan nyaman. Tetapi di banyak tempat di dunia ini tidak seperti ini. Menerima pemberitaan Injil itu berarti kita menyerahkan diri di dalam kondisi kehidupan yang sulit. Buat watch list yang dikeluarkan oleh Open Doors, ada ranking 50 tempat di dunia di mana paling sulit jadi orang Kristen. Dan ada daftar-daftarnya di sana, ada Korea Utara, ada Afghanistan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil sekarang, gereja yang paling pesat berkembang saat ini, yang pertama adalah di Iran, yang kedua di Afghanistan, di tengah-tengah penganiayaan seperti itu. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang penginjilnya, beberapa orang pendetanya yang sudah keluar masuk penjara, dan mereka terus melakukan dengan berani, seperti dalam Kisah Para Rasul. Patrick Fung mengatakan, persecution never kills the church. Penganiayaan tidak pernah membunuh gereja, but a compromise gospel will. Saudara-saudara, Filipus, salah satu dari diaken itu, selain Stefanus ada Filipus. Filipus ini pergi ke satu kota di Samaria dalam penyebaran-penyebaran itu bersama-sama dengan jemaat yang lain, kemudian memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, dan jemaat di situ, orang-orang Samaria ini yang tadinya mereka tidak mendengar Injil karena fokusnya ke orang Yahudi, mendengar Injil dan menyambut Injil dengan gembira. Filipus, kalau kita lihat peta di depan ini, salah satu dari diaken ini pergi ke Samaria, dan orang-orang Samaria menerima Injil itu. Kemudian dia menginjili di daerah situ, kemudian Roh Kudus membawa dia untuk berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Ini menarik lagi, ini jenis orang yang berbeda lagi. Sida-sida Ethiopia ini dalam perjalanan pergi ke Gaza. Di tengah jalan, Roh Kudus memperjumpakan dia dengan Filipus. Dikabarkan Injil, kemudian dibaptis, dan Injil dibawa sampai ke Ethiopia. Kemudian Filipus dijumpai ada di Asdod di sini, ada kalau lihat di petanya di Asdod di sana, dan Filipus terus memberitakan Injil sepanjang perjalanan di daerah situ, orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria dan sebagainya, sampai ke Kaisaria Maritima. Nanti Filipus ini akan ketemu dengan Paulus di cerita selanjutnya. Tapi inilah Filipus, dia diaken, dia secara jabatan bukan penginjil, Tuhan pakai secara luar biasa. Kemudian kita lihat pelayanan Petrus ya. Petrus ini pergi ke Samaria waktu mendengar orang-orang Samaria juga menerima Kristus. Kemudian dia melakukan verifikasi benar apa enggak. Dan ketika dia di sana betul, dan orang-orang di sana diteguhkan oleh Petrus, Petrus sendiri kemudian bersama Yohanes ya mengabarkan Injil di daerah Samaria. Petrus kemudian pergi ke Lida. Di sana ada seorang namanya Eneas yang disembuhkan. Kemudian banyak orang bersuka cita mendengar Injil dari situ. Petrus melanjutkan perjalanannya ke Yope. Di sanalah tempat di mana dia diberi penglihatan tentang makanan yang haram dan sebagainya. Dan dikatakan apa yang Tuhan katakan tidak haram, jangan kamu haramkan, begitu ya. Itu menjadi pengantar untuk Petrus bersama-sama dengan orang-orang suruhan dari Cornelius untuk pergi ke rumah Cornelius. Kalau itu tidak ada, maka Petrus tidak akan pergi ke sana. Roh Kudus menyiapkan. Kemudian Cornelius dan mengumpulkan banyak orang-orang percaya, menerima Kristus, menerima Roh Kudus pada saat itu.
Dan ini menjadi satu terobosan besar yang terjadi. Petrus di sini kalau kita lihat dia sangat berperan dalam Injil diberitakan pada orang-orang Yahudi, kemudian verifikasi orang-orang Samaria, kemudian masuk ke dalam Cornelius yang bukan Yahudi. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Lukas, kita lihat progresnya. Pertama-tama pasal 1 sampai 7 orang Yahudi, kemudian orang setengah Yahudi, yaitu orang Samaria, kemudian sida-sida Ethiopia, ini bukan orang Yahudi, tetapi orang yang menganut agama Yahudi ya, God-fearing Gentiles. Kemudian lebih ekstrem lagi, orang bukan Yahudi yang mencari Tuhan. Dia bukan seperti sida-sida Ethiopia, tapi dia mencari Tuhan, Cornelius, dan kemudian masuk ke orang-orang bukan Yahudi. Ini terobosan-terobosan Injil yang dilakukan. Nah, eh, kita sudah sampai ke pasal 11. Mereka tersebar sampai ke Fenisia. Saudara-saudara lihat ya di peta itu, Fenisia itu di mana? Ini di atasnya Samaria. Kalau tadi Yerusalem, Yudea, Samaria, ini Fonisia, Siprus, ini satu pulau di sini, dan sampai ke Antioquia, Antioquia yang ada di Syria ini, di sini. Tetapi di sana dicatat mereka hanya beritakan Injil kepada orang Yahudi saja di Antioquia ini. Jadi orang Yahudi yang di sana. Tetapi dari mereka ada beberapa orang dari Siprus, dari pulau ini, dan dari Kirene, lumayan jauh di sini. Mereka juga pergi ke Antioquia dan orang-orang Siprus dan Kirene ini berkata-kata juga kepada orang Yunani di sana dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik di Antioquia ini. Dan ini memulai gereja di Antioquia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, nanti ketika baca kitab Kisah Para Rasul ini, saudara-saudara perhatikan progresnya, apa yang ditulis eh, oleh Lukas ini. Makin banyak orang, sejumlah besar orang Yunani, imam dan sebagainya. Itu perhatikan bahwa itulah progress report dari catatan Lukas. Mari kita eh, fokus pada Paulus sekarang. Paulus ini petanya. Paulus waktu itu di Yerusalem, eh, mereka Paulus mendapat kuasa untuk menangkap pengikut Yesus sampai pergi ke Damsyik, dapat surat untuk ke sana. Damsyik atau Damaskus itu adalah ibu kota Syria, sampai sekarang pun namanya masih sama. Dan Paulus pergi ke sana, eh, kemudian di tengah jalan menuju Damaskus, Paulus mendapat penglihatan dari Yesus dan bertobat. Kemudian akhirnya dia tetap pergi ke Damaskus, tetapi di sana bukan untuk menganiaya jemaat, tetapi Paulus dibaptis dan mengkhotbahkan imannya di dalam Yesus kepada orang-orang di sana. Nah, terus terjadi pergolakan, Paulus dicari orang-orang Yahudi di situ, kemudian diselamatkan, diturunkan pakai keranjang lewat tembok kota. Kemudian Paulus pergi ke tanah Arabia, dataran Arabia. Kemudian Paulus ini kembali ke Damaskus, kemudian pergi ke Yerusalem. Itu kelanjutannya. Dari Yerusalem, setelah pergi ke Damsyik, Damaskus, ke Yerusalem, Paulus rupanya pulang ke tempat asalnya, yaitu di Tarsus, di daerah Kilikia. Nah, ketika dia di sana, jemaat di Antioquia terus berkembang, sehingga dari Yerusalem diutus Barnabas untuk meneguhkan dan untuk ngecek apa yang terjadi di Antioquia. Berkembang luar biasa, sangat mengembirakan. Barnabas perlu bantuan. Barnabas kemudian dari Antioquia nyusul Paulus ke Tarsus, dari Tarsus dibawa ke Antioquia, dan di sanalah mereka mengajar berdua. Nah, kemudian eh, Paulus dan Barnabas diutus ke Yerusalem dari gereja di Antioquia membawa sumbangan bahaya kelaparan. Waktu itu ada bahaya kelaparan di daerah Yudea dan gereja-gereja eh, yang kebanyakan bukan Yahudi itu menghayati kesatuan tubuh Kristus, gereja yang kelebihan mencukupkan kekurangan yang lain, mengumpulkan persembahan di bawah sumbangannya oleh eh, Paulus dan Barnabas diutus ke gereja di Yerusalem. Waktu pulang, balik lagi ke Antioquia, Yohanes Markus ini dibawa. Yohanes Markus adalah penulis kitab Markus, Injil Markus. Nah, Yohanes Markus dibawa. Nah, kita masuk ke dalam segmen terakhir perjalanan misi Paulus di sini. Perjalanan misi Paulus yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Ketika sudah balik ke Antioquia, ada di situ sekian lama, kemudian Roh Kudus
ketika mereka persekutuan doa lagi, eh, memberikan impresi yang kuat untuk mengutus Paulus dan Barnabas bagi misinya. Kemudian gereja Antioquia mengutus Paulus dan Barnabas, perjalanannya pergi ke Pulau Siprus, mendarat di Salamis, terus melakukan perjalanan sampai ke Pafros, kemudian naik kapal sampai di Perga, dari Perga sampai ke Antioquia. Nah, saudara-saudara jangan bingung, ini ada dua Antioquia. Ada Antioquia yang gereja Antioquia itu di Syria, di provinsi Syria. Yang Antioquia yang ada satunya ini adalah Antioquia di Pisidia. Makanya disebut Antioquia Syria dan Antioquia Pisidia. Dari sini Paulus berkhotbah, banyak yang bertobat, tetapi juga ada banyak orang-orang Yahudi yang menentang, kemudian ada banyak macamnya. Saudara-saudara nanti baca sendiri. Ada banyak hal yang luar biasa yang hanya bisa dibaca pelan-pelan ya. Jadi saya hanya memberikan garis besarnya. Dari Antioquia ke Iconium, dari Iconium pergi ke Listra. Di Listra mereka dianggap seperti dewa begitu ya, karena kesembuhan yang dilakukan mau di, dianggap kayak dewa. Kemudian tetapi juga ada orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium yang nyusul mereka menghasut mereka. Paulus dilempari batu sampai dianggap mati, diseret keluar kota. Ketika murid-murid berkumpul, Paulus bangun lagi. Jadi itu sudah terjadi. Kemudian Paulus dan Barnabas ke Derbe, di sana ada banyak orang-orang murid-murid Kristus yang menjadi percaya. Kemudian Paulus itu nggak ada nggak ada nggak ada takutnya, dia balik lagi ke Listra untuk meneguhkan orang percaya di sana, ke Iconium lagi, ke Antioquia lagi, kemudian ke eh, Atalia, berlayar pulang ke Antioquia. Itulah perjalanan Paulus yang pertama. Sudah-sudah detailnya ada banyak hal luar biasa yang tidak saya bisa ceritakan di sini. Lebih baik saudara baca sendiri. Ada satu pasal di dalam kisah Rasul, pasal yang eh, sangat penting, yaitu kisah Rasul pasal 15. Di sana adalah ada terjadi krisis terbesar gereja. Krisis, kata krisis itu kalau dalam bahasa Mandarin itu Weiji, itu diambil dari dua kata. Ada bahaya, krisis itu ada bahaya, tetapi juga ada kesempatannya. Itulah exactly yang terjadi di gereja mula-mula saat itu. Bahayanya apa? Karena orang-orang Yahudi yang menjadi percaya itu kan masih menjalankan adat istiadat Yahudi, hukum Musa. Dan mereka melihat bahwa sekarang ada banyak sekali orang-orang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Dan mereka berkata, orang-orang bukan Yahudi juga harus disunat dan harus wajib mengikuti hukum Musa. Dan itulah mereka pergi ke Antioquia, bikin ribut seperti itu. Sehingga gereja Antioquia bilang, ini gimana? Yang benar gimana? Oke, diutus Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk bersidang di sana, persidangan di Yerusalem ini. Di sana ada percakapan yang luar biasa, saudara-saudara baca detailnya. Petrus berkata saat itu, iya, Tuhan sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ini pernyataan yang luar biasa. Dan Petrus bisa begini karena sebelumnya sudah punya pengalaman dengan Cornelius. Kemudian Yakobus berkata, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang mau berbalik kepada Allah. Inilah bahaya yang menjadi kesempatan. Dan kalau pada saat itu kesimpulannya adalah orang-orang yang menjadi percaya harus ikut hukum Yahudi, eh, maka kekristenan hanya akan menjadi satu sekte kecil dari agama Yudaisme. Tetapi karena keputusan ini kekristenan menjadi meledak. Kemudian setelah sidang Yerusalem itu, utusan menyampaikan surat keputusan sidang ke Yerusalem ke Antioquia. Nah, ini hasil persidangannya. Supaya bukan cuma kata Paulus dan Barnabas, mereka diteguhkan ada dua orang penting di Yerusalem, yaitu Yudas Barsabas dan Silas. Silas ini akhirnya di Yudas dan Silas ini diutus ikut Paulus dan Barnabas ke Antioquia dan menjadi berkat bagi jemaat di sana. Kemudian Silas memutuskan untuk tetap tinggal di Antioquia. Dan dalam masa-masa itu Paulus mengajak Barnabas, ayo kita kunjungi lagi. Dulu kan kita sudah memulai perjalanan misi dan banyak orang sudah percaya. Kita nggak tahu kabar mereka, mari kita kunjungin lagi. Barnabas bilang, ayo kita pergi dan saya mau ngajak Yohanes Markus.
Nah, Yohanes Markus ini eh, waktu perjalanan misi yang pertama, waktu selesai dari Siprus pergi masuk ke Asia Kecil, dia mogok dan pergi meninggalkan pulang ke Yerusalem, nggak mau ikut pelayanan lagi, mungkin karena ada begitu banyak bahaya dan kesulitan begitu ya. Nah, waktu lagi perjalanan yang kedua ini mau dilakukan, Barnabas mau ajak Markus ini, Paulus sangat tegas menolak, Markus nggak boleh ikut. Nah, kemudian Barnabas dan eh, Paulus berselisih. Barnabas akhirnya tetap ngajak Markus pergi ke lewat Siprus. Paulus mengajak Silas ke Kilikia. Kemudian eh, Paulus juga nanti bertemu dengan Timotius. Nah, ini peta perjalanan Paulus yang perjalanan misi yang kedua. Nah, ini kalau tadi kita lihat ya dari eh, surat dari jemaat dari persidangan Yerusalem disebarkan di Antioquia Syria, kemudian ke daerah Syria itu sendiri, Bapak Ibu lihat panahnya ini di Syria, kemudian Kilikia ke Siprus, dan semuanya mendapat sambutan yang sangat menggembirakan jemaat-jemaat orang bukan Yahudi di sana. Mereka sangat bersuka cita. Kemudian itulah sebabnya Paulus, ayo ini kita terus bawakan, beritakan ke tempat-tempat lain. Mereka pergi ke Galatia, ini Barnabas ke Siprus bersama dengan Yohanes Markus. Nah, Paulus pergi ke daerah Galatia ini eh, diperkirakan bukan diperkirakan ini eh, masuk ke daerah Kilikia pertama-tama lewat Derbe. Tadinya kan lewat jalan laut, ini lewat jalan darat dari Antioquia, Derbe, Listra, Iconium, kemudian Antioquia Pisidia. Ini jemaat-jemaat yang dulunya sudah menerima berita ini. Tetapi hal yang menarik terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan misi yang kedua ini. Ketika sampai di dalam perjalanan ini, dikatakan ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, Galatia di sini, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, jangan salah, Asia ini bukan seperti benua Asia yang kita ada sekarang. Asia yang dimaksud di sini adalah Asia Minor, saat ini adalah Turki, daerah Turki ini. Ini adalah salah satu provinsi di dalam salah satu nama provinsi di dalam Kekaisaran Roma. Jadi Asia, provinsi Asia. Ini bukan benua Asia. Ini ada di kalau benua ini di Asia Barat ya. Nah, Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia yang sini. Kemudian akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Misia. Waktu sampai di Misia ini ada di sini, mereka mau pergi ke Bitinia, ke daerah wilayah eh, situ juga. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Terus karena nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas, mereka akhirnya ke samping, ke barat. Mereka sampai di Troas. Nah, ini menarik ya, antara stop and go ya, yang Roh Kudus katakan pada mereka. Ada stop di sini, stop di sana, dan go di sini. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang dalam perjalanan kita mengikut Tuhan itu juga seperti itu ya. David Livingstone, the great missionary untuk Afrika, juga awalnya mau pergi ke Cina, tapi eh, ini dibilang no, bukan ke sana, melalui berbagai peristiwa, kemudian ke Afrika. Eh, William Carey tadinya mau ke Polinesia, kemudian Tuhan mengarahkan ke India. Adoniram Judson awalnya mau pergi ke India, tetapi ada serangkaian peristiwa yang mengatakan no, 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 kemudian pergi ke Burma dan Myanmar sekarang menjadi perintis di sana. Jadi di dalam kita bersaksi, Tuhan juga mengarahkan kita melalui yes or no, begitu ya, go or no go. Nah, kita sampai pada di Troas, Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang dari Makedonia berdiri dan berseru, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kemudian bersama tim mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia. Karena mereka menyimpulkan Tuhan memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil pada orang-orang di Makedonia. Di manakah Makedonia? Kita lihat petanya. Saudara-saudara, kita sampai di Troas ini penglihatannya. Makedonia ini adalah satu provinsi yang ada di seberang di sini. Nah, kalau kita melihat benua versi sekarang, kalau di daerah eh, yang Asia kecil ini termasuk Asia Barat, jadi masuk Asia. Tetapi kalau Paulus nyebrang ke Makedonia, ini wilayah Eropa di sini. Di sini ada Italia dan lain-lain di sini. Nah, Paulus diminta nyebrang ke Makedonia.
Keputusan ini menggerakkan Paulus dan tim misinya dari benua Asia ke benua Eropa. Meskipun saat itu mereka tidak sadar bahwa mereka sedang pergi ke Eropa, karena ini sama-sama wilayah Kekaisaran Roma sebetulnya. Ini beda provinsi aja, tetapi sebenarnya beda benua. Dalam pemikiran Paulus, dia ingin menjangkau beberapa kota strategis di wilayahnya. Tetapi Tuhan sedang mengarahkan ada sebuah benua strategis untuk dimenangkan. Kita tahu ceritanya bahwa dari Eropa bagaimana Injil berkembang, Amerika, kemudian ke berbagai belahan dunia yang lain. Jadi ada hal-hal strategis yang Roh Kudus sedang atur dan arahkan kepada hamba-hambanya. Di Troas itu juga kita mendapat kata we passages ya. Ini adalah ayat-ayat tentang kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Nah, ini siapa kami ini? Kami itu adalah termasuk Paulus dan naratornya, yaitu Lukas, pergi ke Makedonia. Jadi di Troas, Paulus dan Lukas itu berangkat. Kita melihat satu alasan besar lagi kenapa Tuhan tidak mengarahkan ke Asia atau ke Bitinia. Karena Tuhan ingin Paulus dan tim pergi ke Troas untuk menjemput Dr. Lukas. Tuhan berkata stop 2 kali. Karena hal itu kita punya Injil Lukas dan punya kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas ini. Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan ketika dia berkata pada kita, no, bukan ini jalannya. Kita melihat kedaulatan Tuhan yang mengarahkan dan punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, setelah menyeberang ke Makedonia, ini dari Samothrake, kemudian Neapolis, sampai ke satu kota besar, yaitu Filipi. Ada banyak hal terjadi luar biasa di sana, sampai terjadi penganiayaan, kemudian pergi ke kota-kota kecil lainnya, sampai ke kota besar yang lainnya, yaitu Tesalonika, ibu kota Makedonia. Kemudian ada banyak pelayanan di sana, tetapi juga ada penganiayaan, sehingga Paulus pergi ke Berea. Dari Berea disusul lagi oleh orang-orang Filipi dan Tesalonika yang mengacau, sehingga Paulus dilarikan ke Athena. Di Athena Paulus melayani, ada begitu banyak cerita di sana, ada khotbah Paulus yang luar biasa. Kemudian akhirnya dia pergi ke Korintus. Di Korintus ini Paulus bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Ya, di sana sesama pembuat tenda. Kemudian dari Korintus, Priscilla dan Aquila ikut rombongannya Paulus pergi ke Efesus. Di Efesus melayani cukup lama di sana. Kemudian sesudah itu Paulus eh, pulang lewat jalan air, lewat kapal, pergi ke Kaisarea dan pulang. Nah, itulah perjalanan misi Paulus yang kedua. Perjalanan misi yang ketiga ini dilakukan Paulus. Paulus kemudian dengan timnya pergi ke Kilikia, Kapadokia, Galatia, dan sebagainya untuk melayani kembali orang-orang ini. Kemudian terus berjalan terus, kemudian sampai ke Troas lagi, menyeberang lagi ke Makedonia. Jadi Paulus mengunjungi lagi jemaat-jemaat yang sudah pernah dilayani, meneguhkan mereka, sampai ke Korintus, kemudian balik lagi ke Troas, kemudian jalan pulangnya Paulus pengen ketemu dengan jemaat yang sudah lama dilayani di Efesus, tapi Paulus buru-buru pengen mengejar eh, Pentakosta di Yerusalem. Jadi bertemu dengan para penatua di Miletus di sini. Kemudian lewat jalan air terus Patara, Pafos, dan akhirnya mendarat di Tirus, Kaisaria, dan seterusnya. Ini perjalanan misi Paulus yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, di dalam 1 Tesalonika dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Itu wilayah yang besar sekali. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Luar biasa, jemaat-jemaat itu dalam penganiayaan mereka terus memberitakan Injil. Inilah yang namanya penginjilan lokal. Tapi panggilan Paulus bukan penginjilan lokal. Panggilan Paulus adalah ditulis begini. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, itu di Albania kalau sekarang ini, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, aku tidak melakukannya di tempat di mana Kristus sudah dikenal orang. Di tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal, itulah panggilan misionari Paulus.
Kemudian aku tidak punya tempat lagi untuk melayani di daerah itu. Ini satu pernyataan yang menarik ya. Paulus berkata tidak punya tempat lagi untuk melayani di daerah itu. Kalau betul tidak ada tempat untuk melayani lagi, kenapa Paulus mendorong jemaat Efesus dan sebagainya untuk terus menginjili, Tesalonika untuk terus menginjili dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sinilah Paulus adalah misionaris perintis. Dia pergi ke suku-suku terabaikan, tempat-tempat yang terabaikan yang belum mendengar Injil. Nah, kalau sudah mendengar Injil, maka itulah tugasnya penginjilan lokal untuk menjangkau di sekitar-sekitarnya. Tetapi di tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan tidak bisa terjadi penginjilan lokal karena siapa yang menginjili? Nah, itulah dibutuhkan penginjilan perintisan atau misi lintas budaya. Itulah panggilan Paulus dan panggilan dari sebagian kita mungkin yang saat ini sedang mendengarkan. Saya ingin eh, membawa pada closing. Eh, Paulus eh, kemudian tadi diceritakan pulang ke Yerusalem mengejar Pentakosta di sana. Waktu sampai di Kaisarea ada nabi di sana Paulus ketemu dengan Filipus ya. Filipus yang tadi salah satu dari diaken itu. Ada Nabi Agabus yang mengatakan bahwa Paulus akan ditangkap, dipenjara, dianiaya dan sebagainya kalau datang ke Yerusalem. Tetapi Paulus berkata, aku rela mati bagi Injil ini. Jadi jangan halangi aku. Dia pergi dari Kaisarea, kemudian sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem dia difitnah, ditangkap dan sebagainya. Dan eh, ada 40 orang yang bersumpah tidak makan dan tidak minum sampai mereka membunuh Paulus. Dan mereka eh, bikin plot palsu bekerja sama dengan mahkamah agama untuk bilang kepada kepala penjara, kamu bilang bahwa Paulus perlu diadili. Nanti di tengah jalan kita tangkap dan kita bunuh Paulus sebelum sampai ke mahkamah agama. Itu rencananya, tapi rencana ini ketahuan oleh keponakannya Paulus, dibilang pada kepala penjara kepada perwira ini sehingga Paulus diamankan, dibawa pergi ke Kaisarea, tapi nginep dulu di Antipatris. Berapa pengawalnya? Dikawal oleh 470 orang. Jadi kita melihat betapa bahayanya. Kalau tidak segitu berbahaya, tidak akan di sebanyak orang itu. Kemudian sampai di Kaisarea, itu diserahkan di bawah eh, pemerintahan Felix yang menjadi gubernur pada saat itu. Felix, kemudian ada pembelaan di depan Felix. Ada luar biasa ini percakapan dengan Felix di situ. Tapi Felix ini orang yang korup. Di Kaisarea, Paulus ditahan 2 tahun di situ eh, supaya dia menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Singkat cerita, Felix kemudian digantikan oleh eh, Festus. Nah, Festus menggantikan Felix menjadi gubernur Yudea dan kemudian Festus ini orang yang bertanggung jawab. Festus kemudian mengadili lagi Paulus. Kemudian di dalam pengadilan itu pas datang eh, Herodes Agripa. Herodes Agripa juga mendengarkan pembelaan Paulus ini. Herodes Agripa bilang sebetulnya orang ini sudah bisa dibebaskan. Tetapi Paulus minta dia naik banding kepada Kaisar di Roma. Sehingga Paulus pergi ke Roma di antar kapal. Saudara-saudara, ini Kisah Rasul pasal 27 ada begitu, ini pasal yang paling panjang, pasal 27 tentang kapal karam dan sebagainya. Itu banyak peristiwa yang luar biasa sampai akhirnya Paulus sampai di Roma. Saudara-saudara bisa membacanya dengan lebih detail. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada pasal 28, pasal terakhir. Setelah tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Kita lihat di sini gambarannya, Paulus boleh menemuin orang-orang ini tahanan Roma, tetapi selalu harus dikawal prajurit. Dan prajurit ini adalah Praetorian Guard, ini prajurit Kopassus di sana. Dan mereka prajurit yang punya hak-hak khusus, mereka orang yang sangat berpengaruh, karena ini tahanan penting begitu ya. Dan prajurit itu berganti-gantian menjaga Paulus. Jadi setiap prajurit yang menjaga, mereka pasti mendengar Paulus menceritakan Injil kepada orang-orang yang datang, orang Yahudi, orang Yunani, dan sebagainya. Punya kebebasan seperti itu. Nah, sudah-sudah itu kesempatan yang luar biasa, bukan? Nah, ketika kita sampai pada ayat terakhir dari Kisah Para Rasul,
Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang datang kepadanya, dan khas gayanya Lukas, setiap tekanan, penindasan, penganiayaan justru menimbulkan kemajuan Injil. Pemenjaraan Paulus ini termasuk di dalamnya. Ayat terakhir dalam Kisah Rasul, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Suatu akhir yang victorious, akhir yang hangover juga. Sesudah itu bagaimana? Sesudah itu kita melanjutkan uh, pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Injil diberitakan di Roma, pusat kebudayaan, pusat kerajaan, pusat kekuasaan pada saat itu. Dan kemudian Injil yang sudah diberitakan terus berkembang, terus berlipat ganda, jemaat-jemaat terus melipat gandakan jemaat di berbagai uh, tempat di mana Roma memerintah. Dari Yerusalem ke Roma, dari Roma sampai ke Eropa, dari Eropa sampai ke seluruh dunia, dan sekarang Injil diberitakan bukan hanya dari Eropa, Amerika saja, tetapi sekarang dari mana-mana ke mana-mana. Polycentric mission, misi dari mana-mana sampai ke mana-mana. Inilah Kisah Rasul 29 dan seterusnya, di mana kita sedang menjalani sejarahnya. Kesimpulan akhir, the spirit of Christ is the spirit of mission. And the nearer we get to him, the more intensely missionary we must become. Henry Martin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Johan untuk panduan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab teman-teman penjelajah. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ya di dalam kolom Q&A tadi. Dan kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi dikarenakan oleh keterbatasan waktu juga teman-teman, jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami akomodir pada malam ini ya. Dan mari tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, Pak Johan, tadi kan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa ini adalah kitab yang menceritakan tentang pelayanan para rasul ya Pak Johan ya. Dan tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, ternyata tidak semua rasul itu ada kisahnya di dalam kitab ini gitu ya. Ya. Nah itu kenapa Pak Johan? Ya. Ya, jadi waktu Paulus menuliskan Injil Lukas, sebetulnya dia menyelidiki banyak hal, dia menceritakan tentang banyak hal di situ. Tetapi waktu masuk Kisah Para Rasul, di sini dia banyak menuliskan tentang uh, pengalaman realnya dia langsung bersama-sama. Jadi waktu dia menulis tentang Petrus dan sebagainya, dia menyelidiki informasi dan menuliskan di situ. Tetapi ketika sejak dari Troas dan seterusnya, itu perjalanannya dengan Paulus saja yang dituliskan di situ. Jadi sepertinya proses perjalanan ini dan sebagainya membuat dia tidak bisa melanjutkan risetnya yang sebelumnya itu ya. Jadi mengikuti itu. Misalnya, kenapa Barnabas tidak ditulis banyak? Barnabas cuma ditulis dia pergi ke Siprus bersama dengan Markus, begitu ya. Ya karena Lukas tidak pergi bareng Barnabas. Kalau Lukas pergi bareng Barnabas, mungkin bukan Paulus yang ditulis, Barnabas yang ditulis di situ. Jadi di dalam kedaulatan Tuhan itu diizinkan. Baik, thank you Pak Johan untuk penjelasannya ya, ya karena memang Kisah Para Rasul itu dituliskan dari pengalaman juga Dr. Lukas ya, di mana dia bersama-sama dengan Paulus di dalam perjalanannya mengiringin Paulus juga di dalam memberitakan Injil. Jadi memang mungkin tidak semua kisah-kisah daripada rasul-rasul yang lain bisa dituliskan karena memang beliau juga tidak bisa melakukan riset untuk semuanya ya. Oke, thank you Pak Johan. Pertanyaan yang kedua Pak Johan nih. Dari Kisah Para Rasul kita menemukan bahwa jemaat itu dapat tetap memberitakan Injil di tengah-tengah tekanan dan penganiayaan yang ada gitu. Nah, itu bagaimana caranya mereka itu bisa bertahan, Pak? Kalau kita mencari rumusnya, selalu akan kembali pada satu pribadi, Roh Kudus di situ ya. Jadi Roh Kudus yang meneguhkan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memimpin. Jadi ada banyak penafsir yang bilang ini sebenarnya bukan kisah para rasul, tapi kisah Roh Kudus mestinya, itu judulnya begitu ya.
Roh Kudus yang bekerja di balik itu semua. Dan bekerja sama dengan Roh Kudus, jemaat berdoa sungguh-sungguh, bergantung sungguh-sungguh, mereka minta keberanian dan seterusnya. Jadi eh, kayaknya bukan karena hal-hal yang lebih eh, lebih strategi dan sebagainya, karena dalam beberapa hal Paulus pun eh, strateginya mentok begitu ya. Akhirnya nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Ya, Roh Kudus juga yang memimpin begitu ya. Jadi jawaban pendeknya Roh Kudus itu yang menjadi kuncinya. Ya, thank you Pak Johan ya, karena memang semata-mata itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan memang Tuhan mengatur di dalam kedaulatannya untuk hal ini, sehingga jemaat pada saat itu juga bisa bertahan di dalam segala penganiayaan, tekanan yang mereka hadapi ya Pak ya. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, di dalam kisah para rasul juga diceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula ya, di dalam kisah Hmm, para rasul yang pasal yang keempat, dan itu sering dijadikan pola atau teladan untuk hmm, jemaat ya, masa kini. Kira-kira menurut Bapak, aspek mana yang kita masih perlu diperhatikan saat ini? Apakah memang semuanya itu bisa kita ikuti atau memang ada hal-hal yang perlu kita oke, kita lihat lagi dan kita perhatikan kembali yang memang tidak bisa kita lakukan lagi saat ini? oke. Ya, ini pertanyaan baik. Eh, Berkaitan dengan penafsiran, kita perlu membedakan antara mengikuti teladan dan menjadikan ini sebagai pola. Nah, ini teladan dan pola itu beda. Pola itu seperti jemaat mula-mula begini, maka ini harus copy paste ke semua tempat di segala abad dan tempat. Ini sepertinya Lukas bukan sedang memberikan sebuah deskripsi, tetapi sedang membuat pola untuk di copy paste di mana-mana. Dan kalau kita lihat itu bukan motifnya Lukas, bukan. Karena Lukas juga menceritakan jemaat mula-mula ada banyak kelemahan-kelemahannya di situ. Tetapi kalau kita bicara mengikuti teladan, nah itu berbeda. Mengikuti teladan kita lihat apa yang baik di situ, apa yang baik kita ikutin sebagai teladan, tapi bukan sebagai pola. Jadi saya pikir eh, semuanya bisa kita ikutin. Eh, Termasuk juga misalnya ketika dia bicarakan menjual miliknya, membagi-bagikan dan sebagainya, begitu ya. Kita lihat di situ bahwa misalnya Ananias dan Safira itu ditegur keras bahkan sampai mati di situ. Kesalahan mereka apa sih? Kesalahan mereka itu bukan tidak memberikan, tidak menjual dan memberikan. Kesalahan mereka adalah mendustai Roh Kudus. Dan Petrus berkata, waktu sebelum itu dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan waktu itu dijual, bukankah uang itu masih uangmu? Begitu ya. Jadi artinya tidak ada masalah waktu itu tetap punya rumah, tetap punya uang dan sebagainya. Karena jemaat juga berkumpul di rumah masing-masing. Artinya mereka masih punya rumah juga, bukan semuanya dijual untuk itu. Jadi bukan seperti komunis begitu ya. Tetapi prinsipnya adalah prinsip bahwa di dalam eh, kebersamaan koinonia ini kita perlu melihat eh, masalah masalah kita berduka dengan yang berduka, bersukacita dengan yang bersukacita. Kalau ada satu hal yang bisa kita tolong, mari kita tolong dan sebagainya di dalam kehidupan berjemaat. Masalah jual menjual dan sebagainya, bahkan di gereja mula-mula tidak semuanya jual menjual seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak ada praktek seperti itu. Karena Tuhan Yesus juga menantang orang muda yang kaya itu, jualah seluruh milikmu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Jadi ada praktek-praktek begitu juga ya. Kalau di sejarah gereja ada eh, eh, Ignatius begitu ya. Jadi ada beberapa praktek-praktek di mana kita eh, me- memberikan apa yang kita miliki dan menyerahkan kepemilikannya untuk menjadi pelayanan. Jadi eh, praktek itu masih ada dan masih sah, tetapi prinsipnya adalah bagaimana kita eh, saling berbagi sebagai sesama persekutuan tubuh Kristus begitu ya. Jadi eh, itu semua bagian itu bisa diteladani hal yang baik, tetapi bukan pola sekali lagi. Ya. Hmm. Ya, thank you Pak Johan. Ya, ini memang kita tidak berbicara soal ini ya, maksudnya pola mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak gitu ya. Tapi kita melihat bahwa prinsip-prinsip mana yang memang masih Ya. menjadi dasar dalam tindak apapun yang kita lakukan ya Pak ya. Oke, ini Hmm. pertanyaan terakhir Pak Johan, karena memang waktunya Ya. sudah agak Ya. terbatas juga.
pada saat Paulus bertobat itu kan waktu dia bertobat kemudian kemudian memulai pelayanannya dia itu waktunya kalau kita baca agak singkat gitu ya. Hmm, Bagaimana Paulus bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang iman Kristen, padahal waktu itu dia baru baru ya, percaya, kemudian ya, baru di istilahnya ditemui oleh Kristus dan kemudian dia bertobat dan mengikut ya, Kristus. Gitu. ya. Mungkin penjelasannya bisa dilihat dari eh, interaksi Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi di dalam kitab Injil. Di sana Tuhan Yesus bilang bahwa kamu mempelajari kitab-kitab Taurat itu dan sebagainya, yang semuanya menceritakan tentang aku begitu ya. Tetapi kamu buta, kamu tidak melihat itu, dan kamu membuat orang lain untuk tidak melihat itu juga begitu. Itu teguran Yesus pada orang-orang Farisi. Jadi mereka bukan cuma buta sendirian, tapi mereka menutupi orang lain untuk melihat hal itu. Dan saya pikir eh, itu salah satu penjelasannya. Jadi Paulus adalah seorang scholars under Gamaliel, seorang rabi yang sangat dihormati pada saat itu. Dia tahu tentang Taurat, tetapi tidak tahu tentang bahwa hal-hal ini merujuk kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, jadi dia bukannya belum pernah belajar, dia scholars, bahkan lebih scholars daripada Petrus yang seorang nelayan begitu ya. Dia dia sangat paham tentang itu, tetapi tidak melihat tentang Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus itu membuat dia menyadari bahwa oh ternyata selama ini yang dia kehilangan pandangan tentang Kristusnya itu masuk di situ dan itu explaining many things yang selama ini sudah dia pelajari. Jadi bukan bukan tiba-tiba. Dan kalau kita lihat bagaimana tulisan-tulisan Paulus dalam surat-suratnya maupun beberapa argumen yang dia pakai dalam Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa dia menginterpretasi ulang Taurat yang selama ini dia sudah terima di dalam tema Kristus. Jadi pemahamannya memang sangat luar biasa. Petrus sendiri di dalam surat 1 Petrus mengatakan bahwa memang kadang-kadang tulisan Paulus itu membingungkan gitu. Jadi Petrus sendiri kadang-kadang bingung dengan ini orang yang luar biasa, ini orang yang very knowledgeable sehingga eh, dia sangat bisa dipakai untuk berdiskusi, bercakap-cakap, mempertahankan iman dan sebagainya kepada orang-orang Yahudi karena dia dia sangat paham itu semua. Baik, thank you Pak Johan. Eh, Teman-teman penjelajah karena keterbatasan waktu maka kita tidak menjawab semua pertanyaan yang masuk dan saya berikan kesempatan untuk Pak Johan untuk boleh memberikan kesimpulan terakhir dan kemudian kita tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Johan. Saya akan menampilkan dua slide sebentar. Yang pertama, saya amat sangat mendorong rekan-rekan yang sudah belajar overview kisah para rasul ini untuk sungguh-sungguh memaksimalkan buku yang sudah diterima dari teman jelajah kisah para rasul untuk saat teduh pribadi. Even better kalau kita bisa masuk dalam kelompok-kelompok kecil mendiskusikannya. Ada begitu banyak kekayaan di dalam kisah para rasul ini yang hanya kita bisa nikmati ketika kita membaca seluruhnya. Dan buku ini menjadi penolong bagi kita semua. Ditulis dengan sangat baik. Kesimpulan dari semua yang sudah kita bicarakan ini, saya meminjam perkataan John Piper ya, ketika membaca beberapa kali kitab-kisah para rasul. Perkataan ini saya pikir mewakili banyak hal. If you live gladly to make others glad in that, your life will be hard, your risk will be high, and your joy will be full. Jika kita hidup dengan sukacita untuk membawa orang lain mengalami sukacita dalam pengenalan, dalam keselamatan dalam Tuhan. Hidupmu akan susah, resikomu akan tinggi, sukacitamu akan penuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang padamu bersama-sama, kami memohon Tuhan Kau sendiri yang terus berbicara kepada kami dalam konteks dan pergumulan hidup kami masing-masing. Kadang-kadang kami terus berputar-putar dengan diri kami, keinginan kami, kebutuhan kami,
banyak hal yang berkaitan dengan kami saja, tetapi Tuhan, Engkau memaksudkan hidup kami di dunia ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal ini, menjadi saksi Tuhan sampai Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kami memohon Tuhan, Engkau berikan kami anugerah dan kasih karunia, supaya ketika kami berjumpa dengan Engkau dan kerinduan-kerinduanmu dengan karyamu melalui lembaran-lembaran buku kitab kisah para rasul ini. Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Jika kami saat ini sedang berada di eh, ladang misi lintas budaya, Tuhan teguhkan kami melalui apa yang Engkau kerjakan di dalam diri gereja mula-mula, dan Engkau berbicara kepada kami, teguhkan kami di dalam kesendirian kami, dalam pergumulan kami, dalam kesulitan-kesulitan kami. Engkau ada, Engkau berdaulat, dan Engkau berkuasa. Bagi kami semua ya Tuhan, dalam berbagai bidang kami masing-masing, dalam berbagai pergumulan, banyak di antara kami yang sedang memikirkan tentang masa depan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya berpusat pada di mana kami bisa mengaktualisasikan diri kami, mana tempat yang paling memberikan jaminan finansial, jaminan kenyamanan, keamanan paling besar. Tetapi tolong kami untuk bertanya, Tuhan, di manakah tempat di mana Engkau mau kami berada, demi namamu dikenal, dipuji, dimuliakan. Di manakah tempat di mana Engkau paling dimuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk memiliki gairah kerinduan yang besar untuk membuat Engkau dimuliakan melalui hidup kami yang singkat dan sebentar saja di dunia ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus eh, semakin mengenali hatimu, mengenali pikiran-pikiranmu melalui firman-Mu, khususnya kitab kisah para rasul ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.